Obrolan iman Kristen kita bersama saya Bob Defense. Kita lagi ngobrolin Alkitab. Dan kali lalu kita sudah ngobrolin isi perjanjian lama. Maksudnya isi dari perjanjiannya ya. Ya, isi dari perjanjian lama. Dan kali ini kita mau meneruskan sedikit ya mengenai isi perjanjian yang lama, yang tentu saja ada di Keluaran 19 sampai 24 itu mengenai peristiwa dari perjanjiannya. Tapi kemudian Alkitab itu sendiri, bagian dari perjanjian lama itu kan ada 39 kitab ya. 39 kitab itu terdiri dari kejadian. Kejadian itu berisi hal-hal yang ada sebelum perjanjian yang pertama itu dibuat di Keluaran ya kan. Mulai dari kejadian 12 sampai kemudian kejadian 50 itu berisi cikal bakal dari satu bangsa yang nantinya mereka yang menjadi orang-orang yang terpilih untuk Tuhan itu berjanji kepada mereka, dan rencana Tuhan melalui mereka Tuhan akan membangun hubungan, mengadakan perjanjian dengan seluruh umat manusia. Itu kenapa Israel disebut bangsa yang terpilih, karena mereka disebut bangsa imam gitu. Nah, kejadian 12 sampai kejadian 50 itu disebut kisah dari para patriark atau para bapak-bapak bangsa gitu. Kenapa disebut patriark? Karena merekalah Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian Yusuf dan saudara-saudaranya. Itu adalah orang-orang dari mereka muncullah keturunan 12 suku Israel gitu. Sehingga mereka disebut patriark, bapak-bapak bangsa Israel gitu. Dan itu kejadian 12 sampai 50 ya. Kejadian 12 sampai 50 tadi Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, mulai Keluaran itu Musa menjadi pemimpin yang darinya Tuhan memimpin kumpulan orang ini menjadi satu bangsa, dan bangsa Israel dinamakannya. Dan bangsa inilah yang menerima perjanjian yang dibangun dengan Tuhan. Inilah pertama kali Tuhan membangun satu perjanjian bukan dengan satu individu tertentu, tapi dengan sekumpulan banyak orang, dan waktu itu jumlahnya 600.000 bahkan sampai 2 juta orang. Jadi bukan hanya satu laki-laki, bukan hanya satu individu tertentu, dan bukan hanya sekumpulan orang laki-laki, tetapi seluruhnya laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak semuanya. Nah, kalau kejadian 1 sampai kejadian 11 itu sebelum masa Abraham. Kita lihat dari bahkan manusia pertama yaitu Adam. Kemudian Adam dan keturunannya ya kan sampai ke Nuh. Ya kan kejadian 6, 7, 8, 9. Dan kemudian 10 itu keturunan dari Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Di mana keturunannya Sem nanti muncullah dari Sem sampai kemudian kepada Terah dan Abraham. Jadi kejadian 10 itu menghubungkan Nuh dengan Abraham, yaitu anak sulungnya Nuh yaitu Sem. Begitu. Itu kejadian. Dan kemudian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 4 kitab itu berkisah tentang perjalanan kumpulan orang yang menerima perjanjian. Ini orang-orang yang menerima perjanjian dengan Tuhan. Mereka yang menjadi saksi di kaki Gunung Sinai, di mana Allah yang Maha Kuasa itu berbicara langsung kepada manusia dari balik awan yang tebal dan gelap, yang banyak gunturnya itu. Dia bicara kepada seluruh bangsa itu, dan mereka mendengar suaranya dan mereka takut. Nah, itu perjanjian yang lama. 5 kitab pertama berkisah tentang itu, pembuatan cikal bakal orang-orang yang kemudian menurunkan Israel, dan kisah Israel itu sendiri orang-orang saksi mata perjanjian yang
pertama dengan Tuhan. Nah, kemudian Yosua itu adalah keturunan mereka, keturunan orang-orang ini, karena orang-orang ini sendiri akhirnya mereka manusia kan, mereka mati, dan keturunan mereka lah kemudian masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan dari Yosua, hakim-hakim itu keturunan-keturunan yang terakhir, bahkan setelah itu tidak ada lagi keturunan yang menjadi saksi mata di mana tangan Tuhan yang dahsyat yang membawa mereka ke tanah perjanjian. Jadi terus dari situ ada hakim-hakim, kemudian Rut, Samuel, raja-raja, Tawarik, Esra, Nehemia, Ester. Itu berkisah masih tentang sejarah Israel ya. Sejarah Israel dan bagaimana Israel berhubungan dengan Tuhan. Jadi tulisan di dalam perjanjian lama ini kita lihat itu bukan hanya mengkisahkan tentang sejarah, karena juga nanti ada bagian Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung itu tentang tulisan-tulisan yang juga menjadi ekspresi-ekspresi, baik ekspresi Tuhan kepada umatnya maupun ekspresi umatnya kepada Tuhan yang banyak dalam kitab Mazmur. Dan juga bagaimana hikmat Tuhan yang diekspresikan oleh orang-orang berhikmat yang menuliskan Amsal. Pelajaran-pelajaran hidup dari seorang yang tua dan bijaksana, yaitu Salomo, menulis pelajaran hidup di dalam kitab Pengkhotbah. Dan kisah Ayub sendiri adalah kisah yang bukan orang Israel, ada satu individu tertentu yang diduga itu berhidup satu zaman dengan Abraham, yang juga dia punya hubungan dengan Tuhan, tapi ini individu. Artinya ada individu-individu tertentu yang memang hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi perjanjian lama itu sendiri itu mengcover orang banyak gitu. Orang banyak yaitu Israel, yang kemudian rencana Tuhan dari orang banyak ini menjadi seluruh dunia gitu. Nah, kemudian setelah Pengkhotbah dan Kidung Agung itu juga mengkisahkan tentang kisah cinta, yang menjadi gambaran adalah dari cinta Tuhan kepada umatnya, kepada ciptaannya. Dan kemudian dari situ ada Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai sampai Maleaki. Ini adalah disebut bagian nabi-nabi, yaitu ketika Tuhan berbicara kepada umatnya, kebanyakan karena Israel waktu itu yang sebagai kumpulan orang yang menerima perjanjian, dan keturunan-keturunan mereka selanjutnya, generasi-generasi selanjutnya, mereka kedapatan tidak setia, dan Tuhan berkali-kali mengingatkan terus-menerus melalui nabi-nabi ini, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, mengingatkan. Daniel itu sendiri dia ada di pembuangan bahkan karena terus Israel sudah tidak setia, tapi orang ini Daniel dia tetap setia. Jadi ada individu-individu yang tetap setia, tetapi secara umum kumpulan orang ini mereka tidak setia kepada perjanjian dengan Tuhan. Jadi kumpulan yang terakhir sampai Maleaki itu Tuhan mengutus nama-nama ini kepada bangsa ini untuk mengingatkan mereka bahwa Tuhan ini setia, aku setia, tapi kamu tidak setia. Tetapi kemudian mereka tidak mendengarkan juga. Sehingga dari Musa sampai kemudian kepada zaman yang terakhir di Maleaki, ya kan? Itu Israel kedapatan tidak setia. Israel itu artinya kumpulan orang yang pertama sampai generasi-generasi selanjutnya itu. Hanya sedikit sekali yang setia. Sehingga perjanjian ini dihitung perjanjian yang cacat. Karena apa? Karena pihak kedua yaitu Israel itu melanggar perjanjian. Sehingga kemudian ada Matius, Markus, Lukas gitu. Kenapa? Karena Tuhan membuat perjanjian yang kedua. Dan yang menarik adalah dalam perjanjian yang kedua, yang Tuhan lakukan pertama kali agar hubungan manusia dengan Tuhan itu dapat ada jaminan yang kuat. Tuhan menghapus dosa manusia. Itu kenapa dalam perjanjian yang kedua atau perjanjian baru, hubungan Tuhan dengan manusia yang Tuhan bangun dengan perjanjian ini, pertama kali syaratnya adalah manusia itu mau datang dan mengakui dosa, dan dari sisi Tuhan menghapus dosanya. Tuhan menebus dia, Tuhan mengampuni dia. Jadi berdasarkan
Perjanjian yang kedua ini berdasarkan pada pengampunan dosa, pengakuan dosa dari pihak manusia dan pengampunan dosa dari pihak Tuhan. Nah, ini akan kita bahas pada episode selanjutnya. Sementara itu, sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.